My Demon, atau makhluk supranaturalku. Kita sebut saja iblis, tidak seperti gambaran iblis pada umumnya. Karena ini bukan cerita horor, di sini kamu mungkin akan terpana dengan rupa iblisnya. Sebagai awalan, saya suka dengan bagian naratifnya. Di sini dia membuat garis gambaran diri dan tujuan kehadirannya di dunia. Dengan bahasa kiasan, ia mengiklankan bentuk pertolongan kepada manusia yang mana adalah sebuah tipu muslihat. Dengan gaya penyampaian yang ramah disertai keangkuhan, dia menawarkan sebuah perjanjian dengan manusia dan mengambil nyawa untuk dimasukkan ke tempatnya, yang tentunya itu adalah neraka. Itu saja sejauh ini yang kita ketahui tentang si iblis yang bernama Jong Gwon ini. Kemudian, untuk tokoh perempuannya, adalah seorang direktur, seorang wanita karir, pintar, dan tegas bernama Do Do Hye. Dua visual yang menarik dari kedua pemerannya, Sung Kang dan Kim Yo Jung. Ceritanya, keduanya bertemu akibat kesalahan di lokasi pengaturan perjodohan, yang dibuat oleh ibu angkatnya Do Do Hye, seorang ibu dan bos yang jutek tapi lucu. Do Do Hye yang memiliki karakter tegas dan masih belum memikirkan tentang hubungan asmara itu, dibuat merah oleh pesona si iblis. Namun si iblis sendiri, ia sebagai makhluk supranatural, tetap bersikap elegan, setidaknya sampai ia kehilangan kekuatan magiknya setelah tenggelam dan ditolong oleh Do Do Hye. Pembangunan hubungan dua karakter ini pun dimulai. Di episode 2, Jong Gwon mendekati Do Do Hye untuk mengambil kembali kekuatannya, dan Do Do Hye yang dikejar-kejar oleh Jong Gwon tentu merasa kebingungan. Jong Gwon kemudian melakukan tindakan yang konyol terhadap Do Do Hye, yaitu kembali memasuki perairan seperti sebagaimana waktu ia kehilangan kekuatannya, dengan berharap agar kekuatannya itu bisa kembali. Namun itu hanya berakhir dengan sia-sia. Ditambah kali ini banyak kekacauan yang menghujani kehidupan Do Do Hye, mulai dari bisnis perusahaan, keinginan Nyonya Jo Chon Sok, dan teror-teror terhadap dirinya. Cerita mulai memasuki pembangunan konflik yang menarik. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah kelucuannya banyak melibatkan gaya sarkasme yang mana terhitung kreatif, dan hampir semuanya disalurkan dengan sangat baik dan kocak. Di setiap interaksi antara Jong Gwon bersama asistennya, selalu menampilkan tingkah lucu yang belak-belakan. Dan juga kedekatan Do Do Hye setelah mengetahui jati diri Jong Gwon sebagai seorang iblis, membuat keakraban yang didorong oleh situasi terpaksa itu menjadi sangat seru dan sempurna. Kerumitan dan kejanggalan masih belum ditemukan, terutama orang yang selalu meneror Do Do Hye di setiap akhir episode, dan kali ini bahkan ibu angkat Do Do Hye menjadi korbannya. Nyonya Chon Suk telah diracuni oleh seseorang, di mana ia baru mengetahui dan mengatasi masalah teror yang menimpa putri kesayangannya itu. Dengan meninggalnya Nyonya Chon Suk, anak-anaknya menjadi terbebas dan bersaing melawan putri kesayangannya, Do Do Hye, untuk mengambil hak warisan mereka. Bagusnya cerita di sini yaitu, Jong Gwon yang sejatinya adalah seorang iblis, dan memiliki kekuatan, namun konflik dan permusuhan tidak mengarah padanya, melainkan pada Do Do Hye yang sejatinya adalah manusia biasa, yang tidak memiliki kekuatan, teman, dan kerabat dekat selain Nyonya Chon Suk, sehingga ia pun membutuhkan bantuan dan perlindungan, yang juga berarti sampai di sini alur cerita sudah menyentuh interpretasi dari judulnya yaitu My Demon. Peran penting iblis sebagai pembantu. Sampai di episode 4, kita telah ditunjukkan bahwa kondisi sekitar mereka mulai berbahaya. Antara Do Do Hye dan Jong Gwon masih memiliki kelemahan, karena keduanya tidak boleh saling berpisah, sedangkan keduanya masing-masing memiliki musuh pribadi. Tanpa Jong Gwon memegang lengan Do Do Hye, mereka tidak akan berdaya menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Simbiosis mutualisme antar keduanya bergantung pada Jong Gwon, yang mana ia takut akan kemusnahan raga dan penuaan tubuhnya, yang membuat dirinya saat ini masih membutuhkan Do Do Hye. Jika ia sudah mendapatkan cara untuk mengambil kekuatannya, sementara masih banyak teka-teki dan kejahatan yang belum terungkap, kehidupan Do Do Hye lagi-lagi dipertaruhkan.
Perubahan karakter Jong Gwon yang masih belum peduli secara murni terhadap Do Do Hae adalah sesuatu yang patut ditunggu. Dengan suasana cerita yang ramah akan komedi dan ketegangan ringan, jalannya cerita masih berjalan di medan yang seru, yaitu karena masih meninggalkan beberapa hal yang perlu dinantikan. Sebelum bumbu-bumbu romantis itu tiba, kenikmatan kelucuan antara Jong Gwon dan Do Do Hae jangan sedikit pun terlewatkan.